你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiaoyan tidak bisa menghentikan kepergian Yun Yun. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran sekte Missy Cloud, dia pada akhirnya adalah pemimpin sekte, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiaoyan untuk membantunya, tetapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap gagasan seperti itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap sekte Missy Cloud berasal dari bertahun-tahun di mana sekte itu telah membesarkannya. Mungkin sebagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan kekaisaran Jiama kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan kembali pada hari dia bisa menempatkan sekte Missy Cloud jauh di dalam hatinya. Tidak sulit bagi Xiaoyan untuk memaksa Yun Yun tetap tinggal mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus pada Yun Yun. Hal-hal dalam pegunungan binatang ajaib ketika dia masih muda saat itu adalah yang sulit dia lupakan. Peristiwa indah yang telah terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya goyah sedikit pada ingatan sekecil apapun pada hari-hari itu. Karena itu dia tidak menghentikan Yun Yun. Xiaoyan tetap berada di pegunungan sekte Missy Cloud selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lebih lama lagi pada hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, dia akan semakin sulit untuk pergi. Karena itu dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiaoyan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun yang telah pergi dengan tenang tidak menyadari bahwa Xiaoyan yang matanya tertutup rapat perlahan terbuka saat dia berbalik. Dia melihat sosok yang bergerak itu, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Melihatnya melompat ke langit, akhirnya dia menghilang dari pandangannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sisinya. Sedikit aroma tersisa di atasnya. Jarinya menelusuri garis-garis retakan kecil di tepi rompi baju besi. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen yang jatuh selama itu melindunginya. Potongan-potongan ini dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dipasang ke rompi. Tentu saja beberapa yang mustahil ditemukan karena berbagai alasan telah diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi bagian dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia simpan di dekatnya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengannya, mencoba untuk mencari potongan-potongan kecil di dalam kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Karenanya, poin ini membuat Xiaoyan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiaoyan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan pandangannya melirik ke arah menghilangnya Yun Yun. Sesaat kemudian dia bergumam, "Hati-hati." Bau Xiaoyan bergetar setelah dia terdiam sesaat.
Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dia segera bergegas ke arah ibu kota. Luka Xiaoyan tiba-tiba pulih selama 3 hari. Dia merasakan penghalang ke kelas Dou Huang beberapa kali saat memulihkan Douqinya. Namun ini hanyalah perasaan, terobosan sebenarnya belumlah muncul. Kesulitan mencoba terobosan ke kelas Dou Huang jauh lebih sulit dari yang difikirkannya. Meskipun dia telah menjalani pertempuran hidup dan mati dengan Yun Shan, masih ada celah yang tersisa. Namun dia tidak terlalu cemas dalam hal ini, karena dia samar-samar tahu bahwa ini tidak akan lama sebelum dia akan maju ke kelas Dou Huang. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesempatan, keberuntungan, dan terobosan itu dengan sendirinya akan tiba. Angin liar bertiup di samping telinga Xiaoyan saat pemandangan di bawah melintas sementara pikirannya ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Douzong. Aku pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan aula jiwa. Jalan ini sepertinya sangat panjang. Xiaoyan mendesah pelan di dalam hatinya, ekspresinya secara bertahap menjadi ditentukan. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang semua ahli dalam kekaisaran Jiama kagumi setelah diejek sebagai sampah klannya. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Mansion melintas saat tubuh Xiaoyan turun dari langit di atasnya. Senjata yang mengandung kilatan dingin berkedip-kedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang padat. Namun sosok hitam ini baru saja bergegas keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini saat aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang akan melompat ke depan. Suara samar juga terdengar ke telinga semua orang pada saat yang bersamaan. Sosok hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang akrab ini. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menyapa pemuda Xiaoyan yang terbang di langit. Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan setelah menyebabkan seluruh Xiao Mansion memasuki keadaan defensif. Bawahan yang dipersiapkan oleh kakak kedua ini memang cukup bagus. Aura berdarah mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Mansion, kemungkinan ahli biasa akan kesulitan untuk mengganggu ke dalamnya. Di hadapan orang yang lebih kuat masih ada Medusa, Ziyan, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiaoyan sedikit berkibar saat dia melihat sosok hitam itu yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiaoyan tiba-tiba teringat Ziyan di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya melonjak karena menelan roh Yun Shan. Ini benar-benar luar biasa. Harus diketahui bahwa pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Dou Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Namun gadis ini benar-benar menerimanya secara langsung. Selain itu dia tidak menerima luka apapun selain merasa sedikit lemah. Sepertinya wujud asli gadis ini sangat luar biasa seperti yang guru katakan. Setelah aku maju ke kelas Dou Huang, aku akan memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan pil transformasi tubuh. Pada saat itu aku pasti akan memperbaiki satu untuknya dan melihat seperti apa bentuk aslinya yang memiliki kemampuan seperti itu. Xiaoyan mendarat di Xiao Mansion. Setelah itu dia bergerak di sepanjang jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu beberapa saat kemudian. Ada suara percakapan yang samar-samar terdengar dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan membuka pintu untuk masuk. Xiaoyan yang tiba-tiba membuka pintu untuk masuk menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera senang dan maju. Jika kamu terus menjauh, kami harus menghimbau Hai Bodong untuk pergi ke Sekte Misiklot mencarimu. Xiao Li menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara. Xiaoyan pun tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Pandangannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut. Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan kepala pasangan dari klan besar besok.
Sudah waktunya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita. Xiao Ding berkata, apakah kamu sudah sepenuhnya pulih dari lukamu? Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke arah mata gembira dari dua orang itu dan bergumam lembut di dalam hatinya. Klan Xiao kita akan melampaui sekte Misiklot dan menjadi penguasa kekaisaran Jiama. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke Xiao Mansion di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka memiliki perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di dalam kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini. Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang menunjukkan aktivitas mencurigakan sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan menerima banyak serangan. Di ruang rapat besar di tengah Xiao Mansion, tidak banyak orang yang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di kekaisaran Jiama. Xiao Yan duduk di kursi pemimpin di aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa dan Zian yang berulang kali melihat sekeliling duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang beberapa tatapan di aula samar-samar menyapu duo ini. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang telah tiba setelah Xiao Yan mengobrol dengan Hai Bodong sebentar. Baru setelah itu dia berhenti mengobrol dan perlahan melihat ke seluruh ruangan. Matanya langsung berhenti pada sosok wanita dan pria tua di salah satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak disangka bahkan Jiao Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Kalian benar-benar tamu penting. Jia Xingtian tertawa mendengar ini. Keluarga kaisar kami perlu datang dan bergabung membicarakan masalah besar seperti ini. Kami datang untuk melihat bagaimana generasi kedua sekte Misiklot akan didirikan di kekaisaran Jiama. Tatapannya menyapu Medusa dan Zian dari sisi Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini, ketakutan yang dalam melintas di matanya. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa hal resmi. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera berbicara tanpa basa-basi lagi. Sekte Misiklot sudah tidak ada dari kekaisaran Jiama. Ambisi liar Yunsan juga hancur bersamanya. Namun semua orang juga harus tahu bahwa posisi kekaisaran kita tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kita telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh sekte Misiklot, posisi kekaisaran akan menurun secara serius karena ini. Menjadi warga kekaisaran, aku pikir tidak ada yang mau menontonnya seperti ini kan? Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut. Itu bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari kekaisaran menerima perlakuan yang tidak setara di luar. Karena inilah bisnis dari beberapa klan besar akhirnya terbatas pada kekaisaran. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di dalamnya. Begitu mereka mendapatkan kemampuan seperti itu untuk menjamin reputasi mereka di luar kekaisaran, beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar kekaisaran menolak untuk mengganggunya. Aku pikir setiap orang harusnya sudah menyadari beberapa rencanaku. Kekaisaran memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun sekarang sekte Misiklot telah menghilang. Aku, Xiao Yan, ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapanku dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi dan keuntungan kalian di masa depan pasti akan jauh dari apa yang dapat kalian bandingkan dengan sekarang. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiao Yan terdengar.
Kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara. Niat Tuan Xiaoyan tampaknya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya mengangguk sedikit setelah suara Mu Chen terdengar. Meskipun harapan Xiaoyan jauh dan besar, arti dari kata-katanya tampaknya bermaksud untuk membuat beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini sepertinya tidak terlalu berbeda dari sekte misi Cloud saat itu. Izinkan aku untuk mengartikan maksud Xiaoyan. Saudara ketiga mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Begitu saja, 3 klan besar di dalam kekaisaran mungkin memang memiliki kekuatan di dalam kekaisaran Jama. Namun di wilayah barat laut mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun. 3 klan besar kalian pasti akan lebih kuat daripada satu waktu setelah pergabungan seperti itu. Xiaoding tersenyum tipis sambil membuka mulutnya untuk berbicara. Ekspresi semua orang menjadi lebih sedikit hangat setelah mendengar kata-kata Xiaoding. Mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan keberatan apa yang disebut dengan aliansi ini. Xiaoyan dan Xiaoding bertukar pandang satu sama lain, tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kita akan membuat aula yang mengkhususkan diri pada ahli perawatan untuk aliansi. Ini akan membantu memberi aliansi aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Kalian semua sebagai anggota aliansi dapat merekomendasikan mengirimkan generasi muda yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dalam perawatan paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Do akan ada sesuatu yang klan kalian tidak akan bisa berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi ekspektasi kalian sebelumnya. Mata Mu Chen, Nalanji, dan yang lainnya cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita lakukan jika ingin bergabung? Nalanji tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya. Xiaoding berbicara. Kata-kata yang dia ucapkan sederhana untuk diucapkan, tetapi seseorang harus mengerti untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalanji dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoding. Wajah mereka segera menunjukkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar makna di balik itu. Jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan berkontribusi semampu mereka untuk itu. Semuanya, aliansi bukan milik satu individu. Itu akan memiliki Dewan Penatua yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhinya. Sekarang kami baru mulai membangunnya. Setiap klan akan diberikan kursi di Dewan Penatua untuk menjadi anggota pendiri. Namun itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiaoding tersenyum saat menjelaskan. Keraguan di wajah Nalanji dan yang lainnya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. Lagi pula yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Klan primerku tidak keberatan. Biarkan aku menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk saat mendengar ini. Klan primer pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiaoyan. Apakah kalian akan rugi jika bergabung dengan aliansi? Ucap Hai Bodong. Nalanji dan yang lainnya tampaknya merasakan beberapa kepadatan dalam tatapannya. Mereka mengangkat kepala hanya untuk melihat Medusa di samping Xiaoyan yang menatap mereka. Wajah Nalanji dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat inilah mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansinya. Namun dia tidak memilih untuk melakukan ini.
Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang manis dan menarik mereka dengan bujukan. Ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun-san. Namun, terlepas dari seberapa besar jaraknya, keduanya memiliki kesamaan. Mereka berdua memiliki faksi kuat yang bisa dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.